Cara menggunakan metode substitusi, yang pertama yang harus kita cermati, itu kita harus pandai-pandai memilih fungsi yang akan kita misalkan. Yaitu untuk kasus ini, kira-kira kita memisalkan apa? Supaya kita bisa mendapatkan hasil integralnya dengan mudah, kira-kira kita memisalkan apa? U. Ya, U-nya siapa? Yang X pangkat 3. Ya, ini ya. X pangkat 3 ditambah dengan X. Nah, ketika kita sudah memisalkan seperti ini, ya berarti semua variabel X yang ada di sini harus kita gantikan ke dalam variabel U. Prinsipnya kayak gitu. Nah, kalau kita misalkan U di sini, kita mendapatkan DU per DX-nya jadi apa? 3x kuadrat ditambah 1. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Ini kita butuh apa nih? Oke, ini sudah kita gantikan dengan U. Yang di sini kita punya 3x kuadrat plus 1 dx. Berarti saya butuh ini nih. Berarti, Bu, ya, pangkatnya nggak masuk pangkat yang mana? pangkat 5. Oh, nanti kita akan memisalkan U-nya ini dulu kan ya? Ya nggak? Iya. Oke. Iya. Sekarang kita perhatikan yang bagian sini. Yang bagian sini 3x kuadrat plus 1 dx. Berarti ini nanti dari sini kita akan mendapatkan apa? DU sama dengan 3x kuadrat ditambah 1 dx, gitu kan ya? Ya nggak? Ini ke sini paham? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Selanjutnya ketika sudah dapat seperti itu, ini kita ubah semua variabel X ke dalam U. Berarti integral X pangkat 3 ditambah X tadi siapa? U pangkat 5, karena di sini ada 5. Kemudian 3x kuadrat ditambah 1 dx siapa? DU. Nah, ketika sudah mendapatkan semua dalam variabel U seperti ini, kita integralkan. Hasil integral ini apa? 1/6 U pangkat 6. Ya. Ingat, karena ini integral tak tentu harus kita tambah konstanta. Nah, setelah mendapatkan seperti ini, jangan lupa kita kembalikan. Tadi kita mengambil U-nya itu siapa? X pangkat 3. Iya, berarti harus kita kembalikan 1/6 pangkat 6 plus 2 plus C. 6. Itu ya. Bisa dipahami? Ya. Bu, Ya, silakan. parsial sama substitusi beda nggak? Beda. Kalau integral parsial nanti kita akan belajar itu. Parsial kan yang gini ya. Ini yang parsial. Oh iya. Tapi ini nanti, jangan dipikirkan dulu. Yang poin contoh 1.2, ini harusnya X ya. Ada kesalahan. Nah, dengan menggunakan metode substitusi, ini kita misalkan apa? U-nya siapa? Harus pintar-pintar mengambil permisalan ya. Ini kira-kira U-nya siapa yang paling mudah kita ambil? 2x 2x plus 1. Ya, 2x plus 1. Berarti nanti kita akan dapat apa? DU per dx. Per dx. Sama dengan 2. DU-nya siapa? 2dx. 2 X. 2dx. Ingat, di sini kita butuhnya siapa? DX doang kan? dx. Berarti kita punya apa nanti? Nah, berarti kalau sudah seperti itu, kita dapat apa ini? Integral akar U. Akar U. DX-nya jadi Tam- DU per 2. Berarti jadi apa ini?
setengahnya keluar, integral U pangkat setengah DU. Jadi apa ini? Setengah. Ya, 2/3 oke. U 3/2 Plus C. Jangan lupa dikembalikan lagi. Ini kita masukkan jadi sepertiga ya. U-nya kita ganti lagi. 2x pangkat plus 1. Seperti itu. Mudah kan ya? Itu setengahnya itu Ya. mana Bu? Bisa keluar Bu? Karena kemarin kita punya aturan bahwa integral dari suatu konstanta dikalikan fx dx itu konstantanya bisa keluar dari integral. Jadi c integral fx dx, seperti itu aturannya. Nah, berarti ini kan sebelum ke sini sebenarnya kan sama saja dengan integral setengah dikalikan akar u du kan? Oh iya. Nah, sehingga bisa menjadi seperti itu. Kayak gitu. Oke, bisa dilanjutkan? Sebentar Bu, masih memahami. Oke, silahkan. Bu, Ya, Bu mau menanya, silahkan. untuk yang 1/2 mutlak 2/3-nya itu dari mana, Bu? Oh, ini bukan mutlak. Ini kurang biasa harusnya. Biasa. Oke, Saya pikir. dapat 2/3-nya ini ya? Iya. Ini awal mulanya gini, setengah kurung biasa 1 per hasil integral ini itu adalah setengah ditambah 1. 1 itu sama saja 2/2. U pangkat setengah ditambah 2/2. Gini kan ya kemarin prinsipnya. Ditambah C. Jadi kalau kita punya integral x pangkat n dx itu hasilnya adalah integral integralnya udah nggak ada. 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah C. Nah, kita ngikutin aturan umum ini. Nah, berarti kan n-nya di sini jadi setengah kan? Ditambah 1, ya jadi ini. Kayak gitu. Gitu ya. Ngerti, Bu. Oke, ini kalau disederhanakan jadi itu. Itu ya. Tadi yang konstanta setengah itu dari akar ya Bu? Atau gimana Bu? Konstanta setengah yang mana nih? Yang Ini? itu Bu. Dari sini nih. Oh. Ya. Tadi kan kita mengubah U-nya ini kan 2x plus 1. Berarti kan akar U. Udah kan ya? Nah, sekarang kita kalau mengubah ke dalam variabel U, semuanya harus kita bawa ke variabel U. Nah, kita masih punya dx di sini. Nah, berarti dx-nya kita ganti dengan ini. Ini kan tidak lain sama saja dengan dx itu sama dengan du per 2. Nah, dx ini kita ganti dengan ini. Kayak gitu. Ya. Baik. Oke, ada lagi? Nah, apa yang kita lakukan tadi sebenarnya kita sedang mengimplementasikan teorema 1.3, yaitu ketika kita memiliki U sama dengan Gx adalah suatu fungsi yang dapat diturunkan pada interval tertentu dan f itu adalah kontinu, maka integral dari f Gx dikalikan dengan G aksen dx. Perhatikan di sini tadi ya. Kalau saya punya U seperti itu, maka nanti kita akan dapat du per dx itu sama saja dengan G aksen x, kayak gitu. Atau bisa kita tuliskan dg per dx. Nah, kemudian di sini kita dapatkan du per dx ini sama dengan
G aksen X. Nah, kemudian dari situ kita akan dapat lagi DU itu sama dengan G aksen X dx. Nah, kalau kita mengintegralkan fungsi yang seperti ini, maka integral fgx, gx-nya ini kita ganti u, maka kita akan dapat fu, dan g aksen x dx itu adalah si du. Berarti nanti integral ini semua sama saja dengan integral fu du. Seperti itu. Prinsipnya apa? Prinsipnya kalau kita mengintegralkan fungsi dalam variabel x, kita gunakan metode substitusi, maka kita harus mengubah integral yang awalnya variabelnya semuanya x, kita ubah ke semuanya variabel u, kayak gitu. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam menggunakan metode substitusi? Yaitu langkah pertama, kita harus pandai-pandai memilih permisalan u-nya ini sama dengan fungsi apa. Ketika kita sudah dapat u-nya, nanti cari du. Du itu adalah rumusnya du per dx dikalikan dengan dx. Kemudian tidak lain du per dx ini tadi g aksen x. Berarti kita dapat ini dikalikan dengan dx kayak gitu. Sehingga nanti ketika kita sudah memisalkan ini, dapatlah semua ini, nanti akan diperoleh integral dalam variabel u. Nah, kemudian ketika sudah dapat ini, integralkan terhadap variabel u. Nanti ketika sudah dapat hasil integralnya, jangan lupa ganti u itu ke permisalan awal tadi, yaitu ubah lagi ke variabel x. Kayak gitu prinsipnya. Nah, kita coba lagi ke soal berikutnya. Di situ ada contoh 1.4. Di contoh 1.4, di situ kita punya integral 5 sekant kuadrat 5x plus 1. Nah, kira-kira kita menggunakan permisalan apa ini? U-nya apa? Kira-kira apa? Harus pintar mencari U-nya ya. U-nya apa ini kira-kira? U-nya 5x plus 1. Ya, benar sekali. 5x. Berarti dari situ kita akan dapat DU kan? Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. DU tadi apa? DU per dx dikalikan dengan dx, Per itu kan dx. ya? DU per dx-nya apa ini? Iya, Bu. 5. 5. Berarti DU-nya sama dengan 5 dx. 5 dx. Nah, selanjutnya ketika sudah dapat itu apa tadi? Bentuk ini dalam variabel u, ubah semuanya. Berarti di sini perhatikan, ini kita Integral punya 5 dx ya. Ini sama dengan apa? 5 dx ini. du. du. Kemudian ini sekant Tekan kuadrat 5x kuadrat plus U. 1-nya apa? U. Integral sekant kuadrat itu apa? Tangan U. Tangen U. Ditambah C. Jangan lupa karena ini integral tak tentu ya. Nah, setelah dapat, lalu apa? Ganti U dengan permisalan yang tadi. Jadi apa ini? tan 5x Ya, plus 1. seperti itu ya. Paham? Paham nggak? Paham, Bu? Oke, lanjut. Yang ini? Kita misalkan apa ini? U-nya siapa? Nah, jangan bingung ya ketika ketemu soal seperti nomor 1.5 ini. Biasanya kita itu familiarnya integral itu dalam variabel x, sehingga dx seperti itu ya. Nah, ketika ketemu dalam bentuk seperti ini di theta, ini ada 7 theta plus 3, ini berarti variabelnya siapa? Eta. Theta. Berarti U-nya apa ini kira-kira? 7 theta plus 3. Ya. Berarti nanti kita akan mendapatkan DU itu apa? DU per du per d theta kali d theta. Gitu ya. Berarti apa ini? DU per D theta-nya apa? 7. 7.
D D theta. theta. Berarti DU-nya ini. Nah, padahal hati-hati di sini. Di sini D theta. Kita Berarti punyanya 7 D theta. Berarti kita perlu mencari D theta kan? D theta-nya apa? DU per 7. Ya, DU per 7. Oke. Berarti ini kalau kita ubah ke dalam variabel U semuanya jadi apa? Integral cos U cos U 1/7 DU. Ini seperti ini kan ya, 1/7 konstan, berarti Iya. bisa keluar integral cos U cos DU. DU Integral cos apa? Sin sin Plus C. C-nya jangan lupa ya karena tak tentu. Berarti setelah ini per 1/7 sin 7 theta tambah 3 plus C. Oke, kayak gitu. Bisa dipahami? Selanjutnya 1.6. Nah, ini gimana mengerjakannya? Misalkan apa ini? U-nya. Harus pintar ya mencari permisalan U-nya. Kira-kira apa U yang paling memungkinkan? Iya, X pangkat 3. X pangkat 2 bukan? Hati-hati, nanti kalau X pangkat 2 kita nggak bisa lebih mudah mengerjakan integralnya. Ya. Ya enggak? Iya, Bu. Oke, berarti dari sini nanti kita akan dapat DU-nya apa? DU per DX dikalikan dengan Lagi DX. deh, DU per DX-nya apa? 3x kuadrat. Gitu kan? Berarti di sini kita punyanya apa? X kuadrat DX. Berarti X kuadrat DX-nya jadi apa? Kalau kita punya kayak gini. 1/3 DU. Pangkat Ya enggak? Iya, Bu. Oke, berarti ini jadi apa? X kuadrat DX itu jadi 1/3 DU. jadi X pangkat 3 jadi apa? pangkat U. E pangkat U. 1/3 ya konstan bisa keluar, jadi 1/3 E pangkat U DU. Bukan 4 ya, ini U. Integral E pangkat U DU apa? Pangkat U. E pangkat U ditambah C. Berarti kita kembalikan. U-nya siapa? Pangkat 3. Seperti itu. Kalau ketemu soal seperti ini gimana nih? Misalkan lagi ya, Bu. Ya, misalkan lagi. Oke, yang paling mudah kita ambil U-nya siapa? 2x plus 1. Oke, 2x plus 1. Berarti nanti kita akan dapat DU-nya apa? DU per DX. DU per DX. Oke, DU per DX-nya jadi apa? 2 DX. Oke, DX. kayak gitu ya. Nah, ini soalnya rada nyeleneh nih. Kita harus hati-hati ya. Kalau kita perhatikan, kita ambil U seperti ini, oke, ini nanti akan berubah menjadi variabel U. Kemudian, kalau dari sini kita punya X, punya DX. Oke, DX-nya bisa diperoleh dari sini. Berarti DX-nya jadi apa? DU per 2. Ya, DU per 2. Ya. Tapi ini masih ada X nih. Gimana cara ngubah ke variabel U-nya? Tidak semudah yang tadi ya. Ini langsung bisa berubah kayak gitu. Berarti kira-kira X ini bisa diperoleh dari mana? U min 1 per 2. Iya, benar sekali. Dari sini nih. Di situ kita dapat 2x itu sama dengan U dikurangi 1. Berarti
X-nya jadi apa? U min 1 per 2, seperti itu. Nah, ketika kita sudah dapat bentuk ini semua, yang atas ini kita integralkan, berarti X-nya kita ubah kemana? Ke sini. U min 1 per 2. Kemudian akar 2X plus 1 itu adalah akar U. dx-nya siapa? du per 2, kayak gini. Nah, ini semua sudah dalam variabel U. Berarti kita sederhanakan dulu sebelum diintegralkan. Ini setengah dikalikan setengah jadi 1/4, berarti bisa keluar dari integral 1/4 integral U pangkat U min 1 dikalikan U pangkat setengah du, kayak gini. Nah, kemudian ini kita sederhanakan 1/4 integral U dikalikan U pangkat setengah dikurangi dengan U pangkat setengah du. Berarti kita dapat apa? 1/4 integral, ini kan U pangkat 1. U pangkat 1 itu sama saja dengan 3/2. ya, U pangkat 3 per 2 min U pangkat setengah Setengah. du. Nah, ini integralkan nih. Berapa hasil integralnya? Apa? Gunakan prinsip ini tadi, X pangkat N 3/2. kalau diintegralkan jadi apa? 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Berarti ini jadi apa? Per 5. 2 per 5 gitu ya? Ya, pangkat. X U pangkat 5 per 5/2 min 2 per 3. U Kok X pang- sorry, X, ini belum U, X Bu. ya, ini masih U. U U pangkat pangkat 3/2. 3 per 2 ditambah U. dengan Oh, ditambah dengan C. C. Ini jadi apa ini? U-nya diganti. 1/10 U dikurangi dikurangi 1/6 1/6. per 3 U pangkat 3/2 plus C. Oke. Jadi apa ini? U-nya diganti. Oke. U-nya apa tadi? 2x plus 1 x plus 1. 2x plus 1 pangkat Pangkat 5 per 5 2. 2 dikurangi 1/6 X 2x plus 1 Ya, 3/2 plus C. oke, seperti itu. Atau kalau mau disederhanakan lagi jadi 1/10 akar dari 2x plus 2x plus 1 pangkat 5 dikurangi 1/6 akar 2x plus 1 pangkat 3 ditambah C. Seperti itu ya. Oke, sampai situ